selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Bunda harap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Oke, silahkan duduk yang manis, ikuti ibadah sampai akhir ya. Mari kita akan awali ibadah kita pagi ini dengan memuji Tuhan, satu lagu doa. Bapakku datang padamu. Lipat tangannya, tutup matanya. Sungguh indah, sekali lagi.
Siapa yang tahu? Ya betul, rajin beribadah pada Tuhan, rajin memuji Tuhan, rajin, ya betul, rajin berdoa. Dan jangan lupa mengucap syukur pada Tuhan melalui persembahan kepada Tuhan, baik itu persembahan tubuh kita maupun berupa persembahan berupa uang. Baik teman-teman, kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nanti persembahannya boleh dititipkan ke mama ya, minta tolong mama untuk mengasihkan atau memberikan ke gereja ataupun ke sekolah ya. Baik, wah pintar semuanya. Bunda tahu teman-teman anak yang pintar, yang mengasihi Tuhan juga. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Persiapkan diri kalian. Kita akan mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan untuk diri kita hari ini. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan satu lagu lagi ya. Kita akan memuji Tuhan, Yesus kasih padaku, seperti yang difirmankan dalam Alkitab ya. Baik. Silakan Bunda Bella. Hai teman-teman, selamat pagi. Hari Rabu sudah datang lagi ya. Dan saatnya kita untuk beribadah. Tadi pasti sudah menyanyi dengan baik ya. Sudah memuji Tuhan dengan baik. Yang di sekolah, yang di rumah harus tetap semangat untuk melihat atau melaksanakan ibadah ya. Jadi yang di rumah, teman-teman yang mengingatkan mama papa supaya memberitahu atau memutarkan video lewat YouTube supaya bisa beribadah, tetap bisa beribadah meskipun di rumah. Yang di sekolah juga kalau waktunya menyanyi ya menyanyi dengan baik. Kalau disuruh berdiri menyanyinya ya berdiri. Kalau berdoa ya berdoa ya. Wah, teman-teman pasti jadi anak yang hebat ketika mendengarkan Bunda. Baik, kalau kemarin ceritanya tentang ada bunga bakung yang cantik dipelihara oleh Tuhan. Ada burung elang yang tidak ada yang menyediakan makanan. Orang-orang tidak menyediakan makanan, tetapi dipelihara
Tuhan yang memberikan makanan, terutama juga untuk anak-anaknya. Tuhan sayang kepada anak-anaknya. Jadi Tuhan pasti akan memelihara. Tidak boleh khawatir, harus terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita, mulai dari kita saat ini sampai kita nanti tua, sampai kita dipanggil Tuhan, ya. Diingat-ingat supaya tidak khawatir. Nah, kita akan lanjutkan masih di dalam kitab Matius. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-4. Di dalam firman Tuhan, ya. Nah, firman Tuhan ini juga bisa dilihat di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45 dan juga Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Wah, di 3 kitab ini sama ceritanya tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Waduh, teman-teman tahu tidak sakit kusta itu sakit apa? Iya, teman-teman. Jadi kulitnya bisa di tangan, bisa di badan, bisa di kaki, itu putih-putih. Seperti panu, tapi berbeda dengan panu. Ada juga yang merah, ada melepuhnya. Nah, terkadang ketika putihnya itu penyakit kusta ini yang warna putih di kulitnya itu dipegang itu nggak kerasa sakit, mati rasa seperti itu. Nanti lama-kelamaan ada juga yang tangan jari-jarinya ini yang sudah tidak kerasa kalau dipegang itu nanti bisa putus sedikit-sedikit. Nah, itu sakit kusta. Nah, seperti ini. Wah, warnanya putih seperti ini. Terus nanti lama-kelamaan ada yang putus, jari-jarinya ini putus, teman-teman. Nah, seperti ini sakit kusta. Dan sakit kusta itu biasanya diberitahu oleh orang-orang itu sakit kutukan. Ada yang seperti itu di zaman Tuhan Yesus dulu juga seperti itu. Katanya kalau ada yang sakit kusta itu najis. Najis maksudnya kalau kita nggak boleh deket-deket, mereka itu kotor seperti itu. Tapi Tuhan Yesus baik, ya. Ternyata Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini menceritakan atau menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah, waktu itu ada orang yang sakit kusta ini mendatangi Tuhan Yesus. Orang yang sakit kusta ini tahu kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan semua penyakit. Akhirnya dia datang. Teman-teman ingat, orang yang sakit kusta ini sopan loh, teman-teman. Kenapa Bunda Bella bisa bilang sopan? Karena dia bilangnya seperti ini, nggak langsung datang ke Tuhan Yesus langsung bilang, Tuhan sembuhkan aku. Tidak, dia berkatanya seperti ini. Tuhan, jikalau Tuhan mau, tolonglah aku untuk menyembuhkan sakitku. Nah, dia menawari Tuhan dulu. Kalau Tuhan mau, seperti itu. Wah, sopan sekali, ya. Tidak langsung meminta-minta disembuhkan, Tuhan pokoknya harus sembuh. Tidak, tetapi berkata, Tuhan, atau di firman Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan penyakitku. Lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Iya, aku mau. Wah, senang sekali. Orang yang sakit kusta ini senang sekali karena Tuhan menyambut permintaannya dan mengabulkan permintaannya supaya menyembuhkan. Lalu dipegangnya orang kusta tersebut, lalu ditahirkan. Maksud ditahirkan itu disembuhkan dan tidak akan sakit lagi. Kira-kira sembuh tidak? Wah, iya, karena Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha besar, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati. Wah, bisa segala sesuatunya, ya. Akhirnya orang yang sakit kusta yang tangannya seperti ini, badannya yang seperti ini, ada yang putih-putih tangannya, ada yang putus jarinya, akhirnya sembuh dan tidak sakit lagi. Senang tidak ya orang yang sakit ini? Senang sekali. Seperti kalau teman-teman sakit demam, anget, panas, terus minum obat, sembuh. Senang tidak? Senang sekali, ya. Nah,
Terus yang menyembuhkan teman-teman itu siapa? Tuhan Yesus melalui dokter, mungkin bidan, melalui papa mama yang memberi obat, memberi makanan yang bergizi, yang menjaga. Tetap Tuhan Yesus yang memberi kesembuhan, tetapi bisa lewat banyak orang. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit kusta ini, jangan bilang ke siapa-siapa, tapi langsung lihatkan ke imam dan persembahkanlah persembahan sesuai dengan persembahan yang dituliskan di hukum Musa, sesuai dengan hukum Musa. Itu kata-kata dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan jangan bilang siapa-siapa, langsung datang ke imam atau kalau saat ini pendeta, beritahukan bahwa sakitmu sudah sembuh. Nah, biar tidak dikucilkan, maksudnya tidak dikucilkan itu zaman dulu, kalau yang sakit kusta mungkin juga sampai sekarang ya, sakit kusta itu dianggap sakit yang najis, tidak boleh orang deket-deket. Nah, jadi diberitahukan ke imam, nanti imam akan memberitahukan bahwa orang ini sudah sembuh loh, jadi boleh untuk didekati, tidak apa-apa, sudah sembuh, seperti itu. Itu maksudnya mengapa harus berkata kepada imam dan suruh mempersembahkan yang terbaik sesuai dengan hukum Musa. Nah, maksudnya ini adalah ucapan terima kasih kepada Tuhan Allah yang sudah memberi kesembuhan. Nah, makanya kita juga selalu diingatkan kalau ibadah memberi persembahan. Ini sebagai ucapan terima kasih, ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memelihara kita. Nah, tapi ternyata orang yang sakit kusta ini malah memberitahukan ke banyak orang ya tentang kebesaran Tuhan yang sudah menyembuhkan dia. Sebenarnya tidak apa-apa, tetapi kenapa sama Tuhan Yesus tadi tidak boleh bilang kemana-mana ke siapa-siapa? Supaya Tuhan Yesus bisa dengan leluasa, dengan gampangnya untuk memberitakan firman, untuk bisa menyembuhkan lagi. Tetapi ketika diberitahukan bahwa aku sudah disembuhkan Yesus, aku sudah disembuhkan Yesus, maka banyak orang mencari Yesus. Ya akhirnya Yesus harus berdiam diri di tempat yang sepi atau mencari tempat yang sepi, yang sunyi untuk mengistirahatkan dirinya, karena banyak orang, terlalu banyak ya yang mencari dia. Nah, itu teman-teman ceritanya tentang orang yang sakit kusta disembuhkan, ditahirkan, maksudnya disembuhkan dan tidak sakit lagi. Nah, teman-teman percaya Yesus ya, Tuhan bisa menyembuhkan semua penyakit, asalkan kita beriman sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberi kita kesehatan kalau kita terus berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau ada yang tanya gini, Bunda, aku punya nenek, aku sudah berdoa kepada Tuhan Yesus, tapi nenekku nggak sembuh-sembuh, Bunda. Nah, kalau yang ini perlu diingat, Tuhan itu bisa menjawab doa kita. Ada jawabannya iya, disembuhkan. Ada yang jawabannya tunggu dulu, sekarang belum sembuh, besok sembuh. Tapi memang yang ketiga ada jawaban yang memang tidak dikabulkan atau ya sudah tidak bisa disembuhkan. Ada jawaban yang seperti itu. Memang rasanya menyedihkan ya, sedih ya, tapi Tuhan pasti punya rencana, punya maksud. Ketika memang tidak bisa disembuhkan, orang itu tetap harus beriman kepada Tuhan, yakin Tuhan pasti akan memberkati dan menolong ya. Dan ini untuk menjadi kesaksian untuk orang yang lain, bahwa meskipun tidak sembuh, tidak kunjung sembuh, tidak sehat-sehat, tapi dia terus bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, itu teman-teman, tadi yang bisa kita dapatkan adalah Tuhan Maha Besar, bisa menyembuhkan setiap penyakit, terutama juga sakit kusta yang tangannya bisa putus-putus, Tuhan bisa menyembuhkan. Lalu kita juga disuruh Tuhan untuk memberikan persembahan ya. Ini merupakan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Baik teman-teman, itu adalah firman Tuhan di hari ini. Diingat-ingat tentang orang sakit kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Nah, baik, kita akan berdoa ya, lipat tangan dan tutup.
Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menjadi juru selamat kami dan memberi kesehatan untuk kami ketika kami sedang sakit. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberikan kecukupan untuk kami. Tuhan sudah memberikan kesehatan. Tuhan berikan orang tua yang baik untuk kami. Tuhan, kami percaya terus kepadamu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Ajari kami mengerti tentang maksud Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sopan, anak-anak yang mengasihi orang tua, mengasihi guru-guru dan teman-teman kami. Kami mau terus untuk menceritakan tentang kebesaran Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, berikan kepintaran untuk kami, berikan kesehatan terus Tuhan. Saat-saat ini banyak yang terserang penyakit corona kembali Tuhan, tapi kami percaya Tuhan pasti akan berikan kekuatan dan kesehatan untuk kami, menyembuhkan bagi kami yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk bunda-bunda kami, untuk orang tua kami dan teman-teman kami. Juga berdoa untuk Maut Emmaus supaya lebih maju lagi. Berdoa juga Tuhan untuk Gereja Baptis Indonesia Wonosari. Kiranya Tuhan terus memberkati banyak orang-orang atau banyak jemaat yang boleh untuk dikuatkan, dan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan boleh untuk percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun atas setiap dosa kami, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik teman-teman, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, itu tadi firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi bekal bagi kita semua, sehingga hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini kami sudah beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh berkenan kepada Engkau dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhirinya, dan kami juga tak lupa mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Pesan Bunda, jangan lupa menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Sering cuci tangan memakai sabun, dan bila terpaksa harus keluar, jangan lupa memakai masker. Baik, selamat pagi. Sampai jumpa teman-teman.